Minggir sampah. Kau tak pantas duduk di sini. Bentak ibu mertua menyuruhku duduk di lantai, sambil mendorongku sampai terjatuh, saat makan malam bersama di peresmian perusahaan barunya. Tapi ibu mertua dan suami panik pucat, saat investor suami datang, dan memanggilku, bos. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu kristal raksasa memendarkan cahaya terang di seluruh penjuru aula besar itu. Alunan musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan, mengiringi tawa renyah para tamu undangan yang saling bersulang dengan gelas berisi sirup buah mewah. Malam ini adalah malam perayaan besar. Sebuah acara peresmian perusahaan baru milik Faro yang digadang-gadang akan merajai pasar investasi. Aroma hidangan lezat memenuhi udara, berpadu dengan wangi parfum mahal dari para tamu yang hadir. Semua orang tampak bersukacita, saling memuji dan membicarakan masa depan bisnis yang cerah. Di sudut aula, dekat pintu masuk pelayan, Laura berdiri diam tak bergerak. Ia memperbaiki letak jilbabnya dengan tenang, menatap lurus ke arah meja bundar utama yang dihiasi bunga-bunga segar kualitas terbaik. Di meja itu, Faro duduk tegak dengan senyum bangga yang tak lepas dari wajahnya. Pria itu tampak sangat percaya diri, menerima setiap jabat tangan dan pujian dengan dada membusung. Di sebelahnya, Ibu Tatik sibuk memamerkan perhiasan barunya kepada istri-istri rekan bisnis Faro. Tawa Ibu Tatik terdengar paling keras, seolah ingin memastikan seluruh ruangan tahu betapa sukses keluarganya sekarang. Laura menarik napas panjang. Matanya merekam setiap pemandangan di depannya dengan tajam. Ini adalah malam puncak. Malam yang sudah ia persiapkan dengan sangat matang selama 3 tahun terakhir. 3 tahun lamanya ia menahan diri, berperan sebagai istri yang penurut, pendiam, dan rela melakukan pekerjaan kasar di rumah. 3 tahun ia menelan setiap hinaan dari ibu mertuanya tanpa membalas satu kata pun. Semua itu ia lakukan bukan karena ia lemah, melainkan karena ia sedang membangun sebuah panggung kehancuran yang sempurna untuk mereka berdua. Dengan langkah pelan namun pasti, Laura berjalan meninggalkan sudut ruangan. Ia melangkah menuju meja utama tersebut. Beberapa tamu menatapnya dengan pandangan meremehkan, menyadari penampilannya yang sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah seperti tamu lainnya. Namun Laura tidak peduli. Tujuannya hanya satu, duduk di kursi kosong yang berada tepat di sebelah suaminya. Saat ia mendekat dan tangannya baru saja menyentuh sandaran kursi tersebut, tiba-tiba sebuah tangan menyentaknya dengan kasar. "Mau apa kamu di sini?" tegur Ibu Tatik dengan suara tajam. Pertanyaan itu cukup keras hingga membuat beberapa tamu di meja terdekat menoleh ke arah mereka. "Duduk, Ibu. Acaranya akan segera dimulai," jawab Laura dengan nada suara yang sangat tenang. Ia menatap mata ibu mertuanya tanpa gentar sedikit pun. Ibu Tatik mendecih pelan, menatap Laura dari atas ke bawah dengan tatapan penuh selidik dan jijik. "Duduk? Kamu pikir ini tempat makan umum? Ini meja utama. Tempat ini khusus untuk tamu penting dan keluarga inti yang terhormat. Kau pikir pantas duduk di sini dengan penampilan seperti itu? Kau hanya akan membuat malu anakku di depan para koleganya. Aku istri Mas Faro, Ibu. Tentu saja aku bagian dari keluarga inti. Bukankah sudah sepantasnya seorang istri mendampingi suaminya di hari penting seperti ini?" balas Laura. Suaranya sama sekali tidak meninggi, tapi kata-katanya cukup tegas untuk memancing amarah ibu mertuanya. Faro yang duduk di dekat mereka hanya melirik sekilas, lalu kembali asyik berbicara dengan rekan bisnisnya, seolah perdebatan antara ibu dan istrinya bukanlah urusannya. Ia sama sekali tidak berniat membela Laura. "Istri yang tidak berguna," desis Ibu Tatik dengan mata melotot. Ia tidak lagi memedulikan tatapan beberapa orang yang mulai berbisik-bisik. Dengan kasar, Ibu Tatik meraih lengan Laura dan menariknya menjauh dari kursi tersebut. "Minggir sampah. Kau tak pantas duduk di sini." Dorongan keras dari Ibu Tatik membuat keseimbangan Laura goyah. Hak sepatunya tergelincir di atas lantai marmer yang licin. Laura terjatuh ke lantai yang dingin dengan bunyi berdebum pelan. Rasa sakit menjalar di pergelangan tangannya yang menahan beban tubuh. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa puas yang mulai membara di dadanya. Keheningan seketika menyergap area sekitar meja utama. Alunan musik terasa memudar tergantikan oleh tatapan penuh tanya dari para tamu. Faro akhirnya menghentikan percakapannya. Ia menoleh ke arah Laura yang masih berada di lantai. Wajah arogannya berubah menjadi raut kekesalan yang amat sangat.
Pria itu membuang napas kasar. Laura, tolong jangan buat keributan di acaraku. Berdiri dan minggir ke belakang sana. Investor utamaku akan segera tiba sebentar lagi. Kau jangan membuatku malu di depan beliau dengan tingkah kampungan seperti ini. Ucap Faro dengan nada suara sedingin es. Ia menatap istrinya seolah yang terjatuh di lantai itu adalah tumpukan barang rongsokan, bukan manusia. Di lantai, Laura merapikan pakaiannya perlahan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Semua orang mungkin mengira ia sedang menangis menahan malu, tetapi kenyataannya, Laura sedang menyembunyikan senyum tipis yang mendadak muncul di sudut bibirnya. Waktu yang ia tunggu akhirnya tiba. Sandiwara melelahkan ini benar-benar sudah mencapai garis akhir. Ia melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Berdiri sekarang. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Cepat pergi dari sini sebelum keamanan menyeretmu keluar. Bentak Ibu Tatik lagi sambil menunjuk ke arah pintu pelayan. Waktunya pas. Bisik Laura pelan pada dirinya sendiri. Tepat pada detik itu, pintu utama aula terbuka lebar dengan suara berderit yang memecah keheningan. Beberapa pria berjas hitam masuk dengan langkah tegap, membuka jalan dan berjaga di sisi pintu. Seorang pria paruh baya dengan wibawa luar biasa melangkah masuk. Aura kepemimpinannya sangat kuat, membuat siapa saja yang melihatnya akan langsung menundukkan pandangan. Ia adalah Pak Surya, investor utama yang telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk perusahaan Faro. Faro buru-buru berdiri dari kursinya. Wajah kesalnya langsung berubah menjadi senyum lebar yang sangat ramah. Ibu Tatik pun ikut berdiri, merapikan gaunnya dengan panik sambil menyenggol lengan Faro agar segera menyambut tamu kehormatan tersebut. Faro setengah berlari menghampiri Pak Surya, mengulurkan kedua tangannya dengan sikap yang sangat merendah untuk bersalaman. Selamat malam, Bapak Surya. Sebuah kehormatan besar Bapak bisa hadir di acara peresmian perusahaan kami malam ini. Silakan, tempat duduk utama sudah kami siapkan khusus untuk Bapak. Sapa Faro dengan nada suara bergetar karena terlalu gembira. Namun ucapan Faro terhenti menggantung di udara. Pak Surya sama sekali tidak membalas uluran tangannya. Pria parubaya itu berjalan lurus melewati Faro begitu saja, mengabaikan senyum canggung Faro yang membeku seketika. Mata Pak Surya terkunci pada satu titik di tengah ruangan. Pak Surya menghentikan langkahnya tepat di depan Laura yang baru saja perlahan berdiri dari lantai. Di bawah tatapan terkejut ratusan pasang mata, Pak Surya melakukan hal yang tidak masuk akal bagi semua orang di sana. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur hormat yang sangat nyata dan tulus. Semua aset mereka sudah resmi kita kunci, bos. Jaringnya sudah ditutup rapat malam ini, ucap Pak Surya dengan suara lantang dan tegas. Suaranya menggema memantul di dinding aula, memastikan setiap telinga di ruangan itu mendengarnya dengan jelas. Maaf saya terlambat. Apakah ada yang berani menyentuh Anda? Aula seketika menjadi senyap bagai kuburan. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Faro dan Ibu Tatik terpaku di tempat mereka berdiri, seolah kaki mereka dipaku ke lantai marmer. Wajah ibu dan anak itu memucat seketika. Rahang Faro nyaris jatuh melihat investor terbesarnya menunduk hormat kepada istri yang baru saja ia usir. Laura memutar tubuhnya perlahan, menghadap lurus ke arah Faro dan Ibu Tatik. Senyum tipisnya kini lenyap tanpa sisa, digantikan oleh tatapan sedingin es yang menusuk hingga ke tulang. Penampilannya mungkin sederhana, namun aura yang dipancarkannya kini menguasai seluruh ruangan. Ia bukan lagi Laura si istri penurut. Mulai detik ini, suara Laura terdengar sangat jernih, tenang, dan sangat mematikan. Seluruh pendanaan untuk perusahaan ini ditarik sepenuhnya. Tidak ada satu rupiah pun yang tersisa. Suasana di dalam aula berubah mencekam. Pernyataan Laura baru saja menghancurkan udara perayaan menjadi kepingan ketegangan yang menyesakkan dada. Para tamu undangan saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Faro masih mematung, matanya terbelalak menatap Laura dan Pak Surya secara bergantian. Pikirannya buntu. Pria yang selama ini merasa dirinya berada di puncak dunia tiba-tiba ditarik paksa ke dasar jurang dalam hitungan detik. Bapak Surya, apa maksud semua ini? Faro akhirnya menemukan suaranya, meski terdengar parau dan bergetar. Ia melangkah ragu mendekati Pak Surya, mencoba tersenyum seolah ini semua hanyalah lelucon yang buruk. Beliau ini Laura, istri saya. Dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Bapak pasti salah paham, atau mungkin istri saya sedang meracau karena kelelahan. Tolong jangan dengarkan dia. Mari kita bicarakan bisnis kita di meja VIP. Pak Surya menegakkan tubuhnya,
menatap Faro dengan raut wajah datar tanpa emosi. Tidak ada yang salah paham, Saudara Faro. Saya bukan pemilik dana triliunan yang masuk ke rekening perusahaan Anda. Saya hanyalah direktur pelaksana, pemilik tunggal, pendiri, sekaligus pemegang saham mutlak dari perusahaan investasi tempat saya bernaung adalah wanita yang berdiri di depan Anda ini. Bos besar saya, Ibu Laura. Pernyataan itu menghantam Faro bagai pukulan palu godam tepat di wajahnya. Lututnya terasa lemas. Ia menoleh ke arah Laura, berharap menemukan kebohongan di mata istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah sorot mata tajam yang siap menghancurkannya. Ibu Tatik yang sedari tadi terdiam kini mulai gemetar hebat. Ia tidak bisa mempercayai pendengarannya. Wanita yang baru saja ia dorong dan ia panggil sampah ternyata adalah penguasa sebenarnya yang memegang kendali atas nasib keluarganya. Laura melangkah maju, melewati Faro begitu saja seolah pria itu tidak berwujud. Ia berjalan menuju panggung kecil di depan ruangan, tempat sebuah mikrofon berdiri tegak. Pak Surya mengikuti dari belakang, menjaga jarak dengan penuh hormat. Sesampainya di panggung, Laura mengambil mikrofon tersebut. Ia menatap ratusan tamu yang kini memusatkan seluruh perhatian kepada dirinya. Selamat malam, semuanya. Maafkan saya karena harus merusak suasana pesta yang sudah dirancang sedemikian rupa ini, ucap Laura. Suaranya menggema jelas melalui pengeras suara. Nama saya Laura. Bagi sebagian besar dari kalian, mungkin saya hanya dikenal sebagai istri Faro yang pendiam dan tidak banyak tingkah. Tapi malam ini, saya berdiri di sini untuk meluruskan sejarah yang sudah lama ditutupi. Laura menghentikan kalimatnya sejenak, menatap tajam ke arah Ibu Tatik yang kini bersandar pada meja karena kakinya tak sanggup lagi menopang berat badannya. Saya yakin beberapa tamu kehormatan di ruangan ini, terutama yang sudah berkecimpung di dunia bisnis selama belasan tahun, masih mengingat sebuah nama perusahaan. PT Kusuma Jaya. Lanjut Laura. Mendengar nama itu disebut, suasana mendadak riuh rendah. Beberapa pengusaha tua saling berbisik dengan wajah terkejut. Namun reaksi paling parah terjadi pada Ibu Tatik. Wajah wanita tua itu berubah menjadi seputih kertas. Napasnya tersengal, dan ia merosot perlahan hingga jatuh terduduk di lantai aula. Matanya melotot menatap Laura dengan ketakutan yang luar biasa. Ya, PT Kusuma Jaya. Perusahaan yang dulu berjaya, namun hancur berantakan dalam waktu semalam. Pemiliknya dituduh menggelapkan dana, difitnah dengan bukti-bukti palsu, hingga akhirnya beliau memilih mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung rasa malu dan tekanan. Suara Laura mulai mengeras, mengandung kemarahan yang sudah ditahan bertahun-tahun. Pemilik perusahaan itu adalah Pak Kusuma. Beliau adalah ayah kandung saya. Faro tersentak mundur. Ia menatap ibunya yang kini duduk gemetar di lantai, lalu menatap istrinya dengan kebingungan yang memuncak. Laura, apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya semua ini dengan keluargaku? Tanya pada ibumu yang terhormat itu. Faro, potong Laura dengan suara lantang. Tangannya menunjuk lurus ke arah Ibu Tatik. Tanya bagaimana dia dan mendiang ayahmu bekerja sama memalsukan dokumen, menyuap orang dalam, dan merampas seluruh aset ayahku. Mereka mengusir kami dari rumah kami sendiri. Mereka membiarkan ayahku mati dalam keputusasaan, sementara mereka membangun kekayaan dari atas penderitaan keluargaku. Ibu Tatik menggelengkan kepalanya dengan panik, mencoba mengelak. Tidak, itu bohong. Jangan dengarkan perempuan gila ini. Dia hanya mengarang cerita, teriaknya parau. Semua bukti, dokumen asli, dan kesaksian dari orang-orang yang dulu kalian suap sudah berada di tangan pihak berwajib saat ini, ujar Laura tenang, mematahkan sangkalan Ibu Tatik dalam sekejap. Aku tidak masuk ke dalam keluarga kalian karena cinta yang tulus. Aku masuk karena aku tahu kelemahan kalian adalah keserakahan. Aku sengaja memberikan dana yang sangat besar tanpa syarat, membuat kalian merasa sangat berkuasa, membuat Faro mengambil langkah-langkah bisnis yang serampangan dan ilegal karena merasa ada jaring pengaman. Laura turun dari panggung, berjalan perlahan mendekati Faro yang kini terlihat seperti pesakitan. Aku membiarkanmu terbang setinggi mungkin. Faro, membiarkanmu merasa menjadi raja. Karena menghancurkanmu dari bawah tidak akan terasa sakit. Aku ingin kau merasakan jatuh dari puncak tertinggi, kehilangan segalanya dalam satu malam, persis seperti yang kalian lakukan pada ayahku dulu. Para tamu yang mendengar kebenaran itu mulai mengambil langkah mundur. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin terseret dalam pusaran kehancuran ini. Satu persatu, para relasi bisnis Faro meletakkan gelas mereka dan berjalan keluar dari aula.
Mereka tahu berurusan dengan Laura berarti bunuh diri secara finansial. Mereka juga menyadari bahwa Faro kini bukan lagi siapa-siapa selain seorang pria yang sebentar lagi akan berhadapan dengan hukum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan tinggalkan tempat ini. Acara peresmian ini sudah selesai. Begitu juga dengan perusahaan ini. Seru Pak Surya memberikan instruksi tegas kepada para tamu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aula besar yang tadinya penuh sesak dan meriah kini menjadi kosong melompong. Hanya tersisa meja-meja bundar dengan hidangan yang belum tersentuh. Faro yang berdiri kaku dengan tatapan kosong, Ibu Tatik yang masih menangis tergugu di lantai, serta Laura dan Pak Surya beserta para pengawalnya. Faro mengepalkan tangannya kuat-kuat. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Rasa malu, marah, dan penyesalan bercampur aduk di dalam kepalanya. Ia menatap Laura dengan mata merah menyala. Dengan sisa tenaga dan emosi yang meledak, Faro melangkah maju berniat menyerang Laura. "Perempuan sialan!" teriak Faro sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh wajah Laura, dua orang pengawal berbadan besar sudah lebih dulu menerjang dan mengunci lengan Faro ke belakang. Faro meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, namun tenaga para pengawal itu jauh lebih kuat. Ia dipaksa berlutut di lantai, tepat di depan sepatu Laura. Laura menunduk, menatap mantan suaminya itu dengan raut wajah tanpa belas kasihan. Ia telah merencanakan malam ini dengan sangat rinci, memastikan tidak ada satu celah pun bagi musuhnya untuk melarikan diri. Malam ini barulah permulaan dari kehancuran total yang akan mereka alami. "Simpan tenagamu, Faro. Kau akan sangat membutuhkannya untuk menjawab pertanyaan polisi besok pagi," ucap Laura datar. Ia membalikan badan, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi ke belakang, meninggalkan Faro dan ibunya dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Kendaraan beroda 4 yang ditumpangi Laura melaju tenang membelah jalanan malam yang sepi. Laura duduk bersandar di kursi belakang sambil menatap gemerlap lampu jalanan dari balik kaca jendela. Pikirannya melayang kembali ke masa 3 tahun yang lalu, masa di mana ia pertama kali merancang skema pembalasan dendam ini. Saat itu, bisnis Faro sedang berada di ujung tanduk kehancuran. Hutang menumpuk, para penagih datang silih berganti ke rumahnya, dan Ibu Tatik menangis setiap malam meratapi nasib buruk mereka. Faro hampir gila karena tekanan tersebut. Di saat yang paling rendah itulah Laura hadir menyamar sebagai perempuan biasa yang tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang. Ibu Tatik menyetujui pernikahan mereka semata-mata karena Faro membutuhkan seseorang untuk mengurus rumah tanpa harus membayar asisten rumah tangga. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa perempuan yang mereka jadikan pesuruh itu adalah malaikat maut bagi kesombongan mereka. Pernikahan itu sama sekali tidak dilandasi oleh rasa kasih sayang. Faro hanya menjadikan Laura sebagai tameng dari cibiran tetangga sekaligus pelayan gratis di rumahnya. Setiap hari, Laura harus bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan segala keperluan Faro dan Ibu Tatik. Ia memasak, membersihkan seluruh sudut rumah, dan mencuci pakaian mereka dengan tangan karena Ibu Tatik sengaja melarangnya menggunakan mesin cuci. Semua perlakuan kasar dan hinaan itu ia telan mentah-mentah dalam diam. Tidak pernah sekalipun ia melawan atau menjawab perkataan tajam ibu mertuanya. Laura menyimpan semua amarahnya rapat-rapat di dalam dada. Ia tahu bahwa untuk menangkap mangsa yang besar, seorang pemburu harus memiliki kesabaran yang luar biasa panjang. Dan Laura adalah pemburu yang paling sabar. Setelah beberapa bulan pernikahan mereka berjalan, Laura mulai menjalankan langkah selanjutnya dari rencananya. Ia menginstruksikan Pak Surya untuk mendekati Faro dan menawarkan suntikan dana segar yang jumlahnya sangat fantastis. Faro yang saat itu sedang putus asa menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Pria serakah itu sama sekali tidak menaruh curiga mengapa seorang direktur utama dari perusahaan raksasa tiba-tiba mau berinvestasi pada bisnis kecilnya yang hampir mati. Kesombongan dan rasa percaya diri Faro menutupi akal sehatnya. Ia merasa bahwa dirinya memang sangat jenius dan memiliki keahlian bisnis yang memukau hingga Pak Surya tertarik untuk bekerja sama dengannya. Sejak hari itu, kehidupan Faro berubah drastis. Ia kembali merasa menjadi penguasa, membeli pakaian mahal, dan mulai memandang rendah semua orang di sekitarnya, termasuk istrinya sendiri. Uang yang mengalir deras dari perusahaan Laura membuat Faro semakin kehilangan kendali. Ia merasa kebal terhadap segala macam aturan dan hukum yang berlaku. Faro mulai mengambil jalan pintas untuk melipat gandakan keuntungan perusahaannya. Ia menyuap pejabat terkait untuk mendapatkan izin proyek dengan mudah, memalsukan dokumen pajak negara, hingga menggelapkan sebagian dana investasi untuk kepentingan pribadinya. Semua tindakan melanggar hukum itu ia lakukan dengan sangat percaya diri,
karena ia yakin tidak ada yang berani menyentuhnya selama Pak Surya berada di belakangnya. Faro tidak pernah tahu bahwa setiap tanda tangan palsu yang ia buat, setiap transaksi gelap yang ia lakukan, dan setiap percakapan rahasianya telah direkam dan disalin dengan sangat rapi oleh orang-orang suruhan Laura. Ibu Tatik juga tidak kalah buruknya. Wanita tua itu sangat menikmati kekayaan baru anaknya. Ia mengadakan pesta setiap akhir pekan, mengundang teman-temannya hanya untuk memamerkan perhiasan dan barang mewahnya. Di saat yang bersamaan, perlakuannya terhadap Laura semakin menjadi-jadi. Ibu Tatik seringkali sengaja menumpahkan makanannya ke lantai hanya agar Laura membersihkannya sambil berlutut. Ia terus-menerus meracuni pikiran Faro, menyuruh anaknya itu untuk mencari perempuan lain yang setara dengan status sosial mereka saat ini. Ibu Tatik tidak henti-hentinya mengatakan bahwa Laura adalah pembawa sial dan sangat memalukan jika dibawa ke acara perkumpulan para pengusaha. Laura mendengarkan semua hasutan itu dari balik pintu dapur. Ia hanya tersenyum dingin karena setiap hinaan yang keluar dari mulut Ibu Tatik justru menjadi bahan bakar tambahan bagi tekadnya untuk menghancurkan keluarga tersebut hingga tak tersisa. Puncak dari keserakahan Faro terjadi 6 bulan yang lalu. Ia berencana membangun sebuah proyek besar yang sebenarnya tidak memiliki izin kelayakan sama sekali. Faro membutuhkan dana tambahan yang sangat besar untuk menyuap lebih banyak pihak agar proyek itu bisa berjalan. Ia merengek kepada Pak Surya, meminta tambahan investasi dengan alasan pengembangan bisnis. Laura yang mengawasi dari jauh langsung memberikan lampu hijau kepada Pak Surya untuk mencairkan dana tersebut. Saat Faro menerima uang itu, ia telah masuk sepenuhnya ke dalam jebakan yang tak bisa lagi ia hindari. Dana itu adalah bukti pamungkas yang akan menjerat Faro dengan pasal pencucian uang dan penipuan tingkat tinggi. Laura membiarkan Faro merasa menang, membiarkan suaminya itu merayakan keberhasilan palsunya, hingga malam peresmian itu tiba dan menghancurkan semuanya. Kini, kenangan itu menguap seiring dengan berhentinya kendaraan yang ditumpangi Laura di sebuah rumah megah miliknya. Pagi hari telah menyapa, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di tempat lain, nasib Faro sedang berada di ujung tanduk. Faro masih berada di ruang kerjanya di gedung perusahaan, berusaha keras menghubungi kolega dan kenalannya untuk meminjam uang. Rambutnya berantakan, matanya merah karena kurang tidur, dan wajahnya terlihat sangat kuyu. Sepanjang malam ia menelepon puluhan orang, namun tidak ada satupun yang bersedia mengangkat panggilannya. Berita tentang penarikan dana oleh Pak Surya dan skandal masa lalunya telah menyebar dengan sangat cepat di kalangan pengusaha. Semua orang berlomba-lomba menjauhi Faro seolah pria itu adalah wabah penyakit menular yang sangat berbahaya. Suara sirene polisi tiba-tiba memecah kesunyian pagi di sekitar gedung perusahaan Faro. Beberapa kendaraan aparat penegak hukum berhenti tepat di depan pintu masuk utama. Belasan petugas berseragam dan berpakaian preman turun dengan langkah tergesa-gesa. Mereka membawa surat perintah penangkapan dan penggeledahan yang sudah ditandatangani oleh pengadilan. Petugas keamanan gedung yang mencoba menghalangi langsung disingkirkan dengan mudah. Para petugas penegak hukum itu merangsek masuk, menaiki tangga menuju ruang kerja Faro di lantai atas. Suara langkah kaki mereka terdengar menggema di sepanjang lorong yang sepi. Pintu ruang kerja Faro didobrak terbuka dengan sangat keras. Faro terlonjak dari kursi kebesarannya, menatap ngeri pada belasan polisi yang kini mengepung ruangannya. Seorang petugas dengan wajah tegas melangkah maju, membentangkan selembar kertas berstempel resmi di depan wajah Faro. Petugas itu membacakan rentetan tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, mulai dari penipuan, penggelapan dana investasi, pemalsuan dokumen negara, hingga percobaan penyuapan pejabat berwenang. Faro tidak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh. Ia mencoba melawan saat dua orang petugas menarik kedua lengannya dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangannya. Faro diseret keluar dari ruangannya sendiri, disaksikan oleh beberapa karyawan yang baru saja datang untuk bekerja. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang teramat sangat menyadari bahwa hidupnya telah benar-benar berakhir hari ini. Petugas polisi tidak hanya membawa Faro pergi, tetapi mereka juga langsung menyita seluruh dokumen dan perangkat komputer yang ada di ruangan tersebut. Semua aset berharga, mulai dari surat tanah, sertifikat bangunan, hingga buku rekening perusahaan langsung dimasukkan ke dalam kotak barang bukti. Faro terus memberontak sambil berteriak memanggil nama pengacaranya. Namun suaranya hanya menjadi gema kosong di lorong gedung. Ia dibawa masuk ke dalam kendaraan polisi dengan kepala tertunduk. Sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, Faro terus bergumam tidak jelas, masih menolak kenyataan bahwa kerajaan bisnis yang ia banggakan selama ini ternyata hanyalah istana pasir yang dibangun di atas kebohongan istrinya. Di saat yang bersamaan, tim kepolisian lainnya juga mendatangi kediaman Ibu Tati.
Wanita tua yang masih terguncang akibat kejadian semalam itu terpaksa harus menerima kenyataan pahit bahwa rumah mewahnya kini disita oleh negara. Petugas memasang garis pembatas di sekeliling rumah dan memaksa Ibu Tatik untuk segera mengemasi barang pribadinya. Ibu Tatik menangis histeris, memohon belas kasihan kepada para petugas agar ia tidak diusir. Ia berteriak bahwa ini semua adalah kesalahan Laura dan menuduh menantunya itu telah menggunakan ilmu hitam. Tentu saja tidak ada satupun petugas yang mempedulikan racauan wanita tua itu. Ibu Tatik didorong keluar dari gerbang rumah dengan hanya membawa satu tas pakaian. Ia terduduk di pinggir jalan raya, menatap nanar pada rumah yang selama ini menjadi lambang kesombongannya. Langit pagi mendung, seolah ikut mengejek kehancuran keluarga yang dipenuhi oleh keserakahan tersebut. Ruang tahanan itu terasa sangat pengap dan berbau tidak sedap. Faro duduk bersandar di dinding yang lembab, menatap jeruji besi di hadapannya dengan tatapan kosong. Pakaian mewahnya kini kusut masai, dipenuhi noda keringat dan debu. Beberapa jam yang lalu, pengacaranya datang membawa kabar buruk. Semua rekening pribadinya dan rekening perusahaan telah dibekukan sepenuhnya oleh pihak berwenang. Tidak ada satu rupiah pun yang bisa ditarik untuk membayar biaya penangguhan penahanan atau biaya operasional pengacara. Faro benar-benar jatuh miskin dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun di tengah keputusasaan itu, seberkas harapan palsu tiba-tiba muncul di kepalanya. Faro teringat pada Firda, sekretaris pribadinya sekaligus perempuan yang selama ini menjadi selingkuhannya secara diam-diam. Selama menjalin hubungan gelap dengan Firda, Faro seringkali menitipkan uang tunai dalam jumlah besar dan beberapa batang emas murni di dalam brankas rahasia yang ada di tempat tinggal Firda. Faro sengaja melakukan hal itu sebagai dana darurat jika sewaktu-waktu istri atau ibunya meminta uang yang tidak bisa ia berikan. Ia sangat percaya pada Firda. Baginya, Firda adalah perempuan penurut yang sangat mencintainya dan rela melakukan apa saja demi dirinya. Berbekal telepon seluler yang sempat dipinjamkan oleh pengacaranya secara diam-diam, Faro segera menekan nomor ibunya. Ia tahu ibunya pasti sedang kebingungan di luar sana, sehingga ia harus memberikan petunjuk yang jelas agar ibunya bisa menyelamatkan uang tersebut dan mengeluarkannya dari penjara busuk ini. Di ujung telepon, suara Ibu Tatik terdengar sangat parau dan bergetar hebat. Wanita tua itu sedang berteduh di bawah hal tebus, karena tidak tahu harus pergi kemana lagi setelah diusir dari rumahnya sendiri. Faro menjelaskan situasinya dengan cepat, menyuruh ibunya untuk segera pergi ke tempat tinggal Firda. Faro memberikan alamat lengkap beserta kode sandi untuk membuka pintu tempat tinggal perempuan itu. Ia meyakinkan ibunya bahwa di sana ada cukup banyak uang untuk menyewa pengacara terbaik dan mengembalikan keadaan mereka. Harapan baru langsung menyala di hati Ibu Tatik. Ia menghapus air matanya, bangkit berdiri dengan sisa tenaga yang ia miliki, dan segera menghentikan taksi yang lewat. Ia berjanji pada Faro bahwa ia akan membawa uang itu secepat mungkin. Perjalanan menuju tempat tinggal Firda terasa sangat panjang bagi Ibu Tatik. Sepanjang jalan ia terus menggerutu, menyalahkan Laura atas semua penderitaan ini. Ia bersumpah di dalam hatinya bahwa setelah Faro keluar dari penjara, mereka akan membalas dendam dan menghancurkan Laura kembali. Ibu Tatik turun di depan sebuah bangunan tinggi bertingkat. Ia berjalan tertatih-tatih memasuki lobi, mengabaikan tatapan aneh dari penjaga keamanan yang melihat penampilannya yang berantakan. Ia naik ke lantai 15, menyusuri lorong yang sepi hingga tiba di depan pintu bernomor 112. Dengan tangan gemetar karena terlalu bersemangat, Ibu Tatik memasukkan kode sandi yang diberikan oleh anaknya. Terdengar bunyi klik pelan, dan pintu itu pun terbuka sedikit. Ibu Tatik mendorong pintu itu dan melangkah masuk tanpa mengucapkan salam. Matanya langsung tertuju pada sesosok perempuan yang sedang duduk santai di atas sofa ruang tamu. Itu adalah Firda. Perempuan muda itu menatap kedatangan Ibu Tatik dengan wajah datar, tanpa menunjukkan rasa terkejut sedikitpun. Ibu Tatik melangkah maju, memasang wajah angkuh yang selama ini menjadi ciri khasnya jika berhadapan dengan orang yang ia anggap berada di bawah kedudukannya. Mana uangnya? Faro bilang kau menyimpan brankas rahasianya di sini. Cepat serahkan semuanya kepadaku sekarang juga. Anakku sedang ditahan oleh polisi dan kami membutuhkan uang itu untuk segera membebaskannya. Perintah Ibu Tatik dengan nada suara tinggi yang sangat menuntut. Firda meletakkan majalah yang sedang ia baca ke atas meja kaca. Ia menyilangkan kakinya dengan anggun, menatap wanita tua di depannya dengan senyum tipis yang penuh dengan nada ejekan. Uang? Uang yang mana maksud ibu? Apa ibu bermimpi di siang bolong datang kemari dan menagih uang kepada saya? Jangan berani mempermainkanku, perempuan murahan, bentak Ibu Tatik marah. Ia menunjuk tepat ke wajah Firda. Kau hanya sekretaris sekaligus selingkuhan anakku.
Aku tahu semuanya. Faro menitipkan uang tunai dan emas di tempat ini. Cepat buka brankas itu atau aku akan melaporkanmu kepada polisi karena telah menggelapkan harta anakku. Firda justru tertawa pelan mendengar ancaman tersebut. Tawa yang terdengar sangat meremehkan, membuat darah Ibu Tatik mendidih seketika. Melaporkan saya kepada polisi? Silakan saja, Ibu. Lagi pula, polisi sudah tahu persis kemana perginya isi brankas itu. Karena sayalah yang menyerahkan semua isinya langsung ke tangan mereka pagi ini sebagai barang bukti tambahan atas kejahatan anak ibu yang bodoh itu. Mata Ibu Tatik terbelalak lebar. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga terasa sakit di dadanya. Apa maksudmu? Kau berani mengkhianati Faro? Dia sangat mencintaimu dan memberikan semua kemewahan ini kepadamu. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Teriak Ibu Tatik dengan suara melengking. Mencintaiku. Firda mendeci sinis. Ia bangkit berdiri, menatap Ibu Tatik dengan pandangan tajam. Anak ibu tidak pernah mencintai siapapun selain dirinya sendiri dan keserakahannya. Dan asal ibu tahu, semua kemewahan yang ada di tempat ini bukan berasal dari uang kotor anak ibu. Saya tidak pernah butuh sepeser pun uang dari penggelapan yang ia lakukan. Sebelum Ibu Tatik sempat membalas perkataan itu, terdengar suara langkah kaki dari arah ruang dalam. Seseorang berjalan keluar dengan tenang, membawa secangkir teh hangat di tangannya. Jantung Ibu Tatik seolah berhenti berdetak saat melihat sosok tersebut. Wanita berhijab dengan pakaian rapi dan wajah yang sangat tenang. Itu adalah Laura. Selamat siang, Ibu Mertua. Sepertinya harimu berjalan dengan sangat berat hari ini. Sapa Laura dengan nada suara lembut namun sangat mengintimidasi. Ibu Tatik mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Matanya bergerak liar menatap Firda dan Laura secara bergantian. Pikirannya tidak bisa memproses pemandangan yang ada di hadapannya saat ini. Mengapa menantunya yang sangat ia benci bisa berada di tempat tinggal selingkuhan anaknya? Dan mengapa mereka terlihat sangat akrab seolah tidak terjadi apa-apa? Kau, apa yang kau lakukan di sini, Laura? Apa kau sudah bekerja sama dengan perempuan ini untuk menghancurkan anakku? Tuduh Ibu Tatik dengan suara bergetar ketakutan. Laura berjalan mendekati sofa dan duduk dengan sangat santai. Ia menyesap tehnya perlahan sebelum menjawab pertanyaan itu. Bekerja sama? Tentu saja. Tapi kau salah menilai siapa yang bekerja untuk siapa, Ibu. Laura meletakkan cangkirnya ke atas meja. Firda bukanlah selingkuhan yang merusak rumah tanggaku. Firda adalah asisten pribadi kepercayaanku yang sudah bekerja bersamaku jauh sebelum aku mengenal keluarga kalian. Pernyataan itu menghantam Ibu Tatik seperti sambaran petir di siang bolong. Kakinya kembali terasa lemas hingga ia merosot perlahan dan duduk di atas lantai karpet. Matanya menatap Laura dengan pandangan kosong. Aku yang menyuruh Firda melamar pekerjaan di perusahaan Faro, lanjut Laura dengan tenang. Aku yang menyuruhnya menggoda Faro, membuatnya percaya bahwa Firda adalah tempat yang paling aman untuk menyimpan semua rahasia busuknya. Firda menyalin setiap berkas penting dari komputer Faro, merekam setiap percakapan rahasia, dan memantau setiap pengeluaran ilegal yang dilakukan anakmu. Firda tersenyum lebar, menatap Ibu Tatik yang kini terlihat sangat menyedihkan. Anak ibu sangat mudah dibodohi. Hanya dengan sedikit pujian dan perhatian palsu, dia langsung memberikan akses penuh ke seluruh jaringan keuangannya. Brankas itu sudah kosong sejak 3 hari yang lalu. Semua uang tunai dan emas yang berasal dari uang perusahaanku sudah ditarik kembali atas perintah bos Laura. Ibu Tatik menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Isak tangis putus asa meledak dari mulutnya. Ia kini menyadari betapa bodohnya ia dan Faro selama ini. Mereka mengira sedang bermain di atas angin, merasa paling pintar dan paling berkuasa. Padahal kenyataannya mereka hanyalah boneka yang sedang dimainkan oleh Laura. Setiap langkah, setiap rencana, dan setiap celah pelarian yang mereka pikir mereka miliki, ternyata sudah ditutup rapat oleh wanita yang selama ini mereka jadikan keset di rumah. Tidak ada yang tersisa untuk kalian, Ibu. Tidak ada uang, tidak ada pengacara, dan tidak ada masa depan, ucap Laura dingin, menatap lurus ke arah ibu mertuanya yang sedang menangis meraung-raung. Kalian telah merampas segalanya dari ayahku di masa lalu. Dan sekarang, aku hanya memastikan kalian merasakan penderitaan yang sama, bahkan jauh lebih buruk dari itu. Silakan kembali ke jalanan tempat kalian seharusnya berada. Jangan pernah mengotori tempat ini lagi. Ruang interogasi itu terasa sangat dingin, diterangi oleh satu lampu gantung yang memancarkan cahaya terang tepat di atas meja besi bernuansa kusam.
Pendingin ruangan menyemburkan udara beku yang menembus ke meja Faro yang sudah lecek dan berbau keringat asam. Ia duduk membungkuk di kursi kayu yang keras. Kedua tangannya diborgol dan diletakkan di atas meja. Matanya menatap kosong ke arah dinding bercat putih yang sudah memudar di seberangnya. Kepalanya berdenyut nyeri, seolah ada ribuan jarum yang menusuk bagian dalam tengkoraknya. Sejak ia ditangkap dan diseret dari kantornya, ia belum tidur sedetik pun. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari jalan keluar dari mimpi buruk yang menjerat lehernya dengan sangat kuat. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Laura, perempuan yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut, adalah dalang di balik kehancuran total yang menimpanya. Pintu besi ruangan itu berderi terbuka, memecah keheningan yang mencekam. Dua orang petugas penyidik masuk dengan langkah tegap, membawa setumpuk map tebal yang berisi berkas-berkas penting. Salah satu penyidik, seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang sangat tajam, meletakkan tumpukan map itu di atas meja tepat di hadapan Faro. Bunyi hantaman map dengan meja besi itu membuat Faro tersentak kaget. Penyidik itu menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Faro, sementara rekannya berdiri bersandar di dekat pintu sambil bersedekap. Penyidik utama itu tidak langsung berbicara. Ia menatap Faro cukup lama, mengamati raut ketakutan dan keputusasaan yang terpampang jelas di wajah pria yang dulunya sangat arogan tersebut. 36 tuduhan berbeda, saudara Faro. 36, ucap penyidik itu memecah keheningan. Suaranya datar namun terdengar sangat mengintimidasi. Ia membuka map paling atas dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang dipenuhi dengan deretan angka dan tanda tangan. Mulai dari penggelapan dana penanam modal, pemalsuan dokumen perizinan negara, hingga pencucian uang yang melibatkan beberapa perusahaan cangkang di luar negeri. Bukti yang kami miliki sangat lengkap dan tidak bisa dibantah lagi. Semua aliran dana kotor ini bermuara ke rekening pribadimu. Faro menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa sangat kering. Ia menatap kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Saya dijebak, Pak. Ini semua adalah konspirasi. Istri saya, Laura, dia yang merencanakan semua ini. Dia sengaja memberikan uang itu melalui direkturnya untuk membuat saya seolah-olah melakukan kejahatan. Saya sama sekali tidak tahu bahwa uang itu diperuntukkan untuk menjebak saya. Penyidik itu tertawa pelan. Sebuah tawa meremehkan yang membuat Faro merasa semakin kerdil. Dijebak? Saudara Faro, tidak ada orang yang dipaksa untuk mencuri jika orang tersebut memang tidak memiliki niat serakah di dalam hatinya. Kami memiliki rekaman suara dan video yang sangat jelas. Rekaman di mana kamu dengan sadar dan penuh kesombongan memerintahkan penyogokan kepada beberapa pejabat terkait. Rekaman di mana kamu menyuruh akuntanmu untuk memalsukan laporan keuangan agar uang itu bisa kamu gunakan untuk berfoya-foya. Apakah istri kamu menodongkan senjata ke kepalamu untuk melakukan semua itu? Tidak, bukan. Faro terdiam membisu. Mulutnya terbuka sejenak namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Ia menyadari bahwa penyidik itu mengatakan kebenaran yang sangat telak. Semua keputusan bodoh dan ilegal itu memang ia ambil sendiri atas dasar keserakahan. Laura hanya membukakan jalan yang mulus dan membiarkan Faro berjalan menuju jurang kehancurannya sendiri tanpa peringatan. Siapa yang memberikan semua berkas ini kepada kalian? Tanya Faro dengan suara lirih, meskipun ia sudah menduga jawabannya. Asisten pribadimu, Saudari Firda, jawab penyidik itu dengan lugas. Dia menyerahkan seluruh salinan data dari komputermu. Berikut semua rekaman percakapan yang ia kumpulkan selama bekerja di bawahmu. Saudari Firda bertindak sebagai pelapor sekaligus saksi utama dalam kasus ini. Dia bekerja sama dengan pihak kami sejak awal untuk memastikan semua bukti terkumpul dengan sempurna tanpa celah sedikit pun. Mendengar nama Firda disebut, Faro merasakan dadanya sesak seolah dihimpit batu berukuran raksasa. Pengkhianatan itu terasa sangat menyakitkan. Perempuan yang selalu bersikap manis dan memujanya di ruang kerja ternyata adalah ular berbisa yang sengaja disusupkan oleh istrinya. Faro menyadari betapa bodoh dan butanya dirinya selama ini. Ia merasa menjadi raja yang menguasai dunia, padahal ia hanyalah seekor tikus yang sedang berlari di dalam roda mainan yang dikendalikan oleh Laura. Penyesalan demi penyesalan menghantam benaknya, namun semuanya sudah terlambat. Jeruji besi akan menjadi rumahnya untuk waktu yang sangat lama. Sementara Faro meratapi nasibnya di ruang interogasi, keadaan Ibu Tatik di luar sana jauh lebih mengenaskan. Matahari bersinar sangat terik, memanggang jalanan aspal hingga memunculkan uap panas yang menyengat kulit. Ibu Tatik berjalan gontai menyusuri trotoar jalan raya yang ramai oleh pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Perutnya berbunyi nyaring,
Melilit karena belum terisi makanan sama sekali sejak malam peresmian yang menghancurkan itu. Tenggorokannya terasa perih karena kehausan. Tas pakaian yang ia bawa terasa semakin berat seiring dengan langkah kakinya yang melemah. Ibu Tatik berhenti di depan sebuah warung makan kecil yang menjual nasi bungkus. Wangi masakan yang menguar dari dalam warung membuat air liurnya menetes. Ia merogoh saku bajunya, berharap menemukan beberapa lembar uang kertas yang mungkin terselip di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Ia menatap pemilik warung yang sedang melayani pelanggan dengan wajah memelas, berharap ada kebaikan hati yang sudi memberinya sepiring nasi sisa. Namun penampilannya yang berantakan, wajahnya yang kusam, dan rambutnya yang acak-acakan membuat pemilik warung itu mengira ia adalah seorang pengemis jalanan. Pergi sana. Jangan mengganggu pelanggan saya. Kalau tidak punya uang jangan berdiri di depan warung orang, nanti tempat saya jadi bau. Usir pemilik warung itu sambil mengibaskan tangannya ke arah Ibu Tatik dengan ekspresi jijik. Hati Ibu Tatik terasa seperti diiris sembilu. Ia yang dulu selalu makan di restoran paling mewah, yang dulu selalu dilayani oleh pelayan yang membungkuk hormat kepadanya, kini harus diusir seperti seekor hewan liar yang kotor. Air mata kembali mengalir membasahi pipinya yang keriput. Ia menyeret langkahnya menjauh dari warung tersebut, mencari tempat berteduh di bawah sebuah pohon rindang di pinggir taman kota. Ia meletakkan tas pakaiannya ke tanah dan duduk di atasnya, mengusap peluh yang bercucur deras di dahi. Ibu Tatik tiba-tiba teringat pada teman-teman arisannya. Ia masih memiliki banyak teman dari kalangan pengusaha kaya yang dulu selalu memujinya dan sering ia traktir berbelanja. Ia yakin mereka pasti mau membantunya, setidaknya memberinya tempat tinggal sementara sampai masalah ini selesai. Dengan tergesa-gesa, Ibu Tatik berjalan menuju sebuah telepon umum yang berbayar dengan koin logam. Ia tidak memiliki koin, sehingga ia memberanikan diri meminjam telepon seluler milik seorang petugas kebersihan taman yang kebetulan sedang beristirahat. Petugas itu awalnya ragu, namun karena kasihan melihat wanita tua yang menangis, ia meminjamkan teleponnya. Ibu Tatik menekan nomor telepon salah satu teman dekatnya. Panggilan itu tersambung setelah beberapa nada dering. Suara seorang wanita menyapa dari ujung sambungan. Ibu Tatik langsung menyebutkan namanya dan menceritakan keadaannya dengan berurai air mata, memohon agar temannya itu mau meminjamkan sedikit uang atau membiarkannya menginap barang semalam. Namun tanggapan yang ia terima sungguh di luar dugaan. Maaf, Ibu Tatik. Saya sudah mendengar berita tentang penangkapan Faro dan kehancuran perusahaan kalian. Suami saya melarang keras saya berhubungan dengan keluarga Anda lagi. Kami tidak mau ikut terseret dalam masalah hukum atau berurusan dengan Nyonya Laura. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Tolong jangan pernah menghubungi saya lagi. Ucap temannya itu dengan nada yang sangat dingin dan meremehkan, sebelum memutus sambungan telepon secara sepihak. Ibu Tatik berdiri kaku. Telepon seluler di tangannya bergetar pelan. Ia mencoba menghubungi nomor teman-temannya yang lain, namun hasilnya sama. Sebagian besar langsung mematikan panggilan begitu mendengar suaranya, sementara yang lain terang-terangan menghinanya sebagai keluarga penipu. Tidak ada satupun yang bersedia mengulurkan tangan. Ibu Tatik mengembalikan telepon seluler itu kepada petugas kebersihan dengan tangan gemetar. Ia berjalan tertatih kembali ke bawah pohon, meratapi kebodohannya. Teman-teman yang ia banggakan ternyata hanyalah sekumpulan lalat yang hanya datang saat ada makanan manis. Kini, setelah ia tidak memiliki apa-apa, ia dibuang layaknya sampah busuk. Ia teringat bagaimana dulu ia menyebut Laura sebagai sampah. Kini, karma itu berbalik menghantamnya dengan sangat keras. Ia sendirian, kelaparan, miskin, dan tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini yang peduli padanya. Beberapa minggu berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa bagi Faro. Ruang sidang utama di gedung pengadilan itu terasa sangat luas dan mengintimidasi. Bangku-bangku panjang yang terbuat dari kayu jati berderet rapi di bagian belakang, dipenuhi oleh para jurnalis dan masyarakat umum yang penasaran dengan kasus kejahatan bisnis paling besar tahun ini. Di depan, meja majelis hakim berdiri megah, memancarkan aura keadilan yang tidak bisa ditawar lagi. Suasana di dalam ruangan cukup hening, hanya terdengar suara ketukan sepatu dan bisik-bisik pelan dari para hadirin. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana seluruh dosa Faro akan dibongkar dan dihakimi secara terbuka di mata hukum. Pintu samping ruang sidang terbuka. Faro melangkah masuk dengan kawalan ketat dari petugas pengadilan. Penampilannya kini sungguh sangat berbeda jauh dari masa kejayaannya. Ia mengenakan kemeja seragam tahanan, tubuhnya terlihat lebih kurus, dan wajahnya dipenuhi jambang yang tidak terawat. Kantung matanya menghitam,
menandakan malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan dalam penyesalan yang tiada henti. Ia dituntun menuju kursi pesakitan yang berada tepat di hadapan meja hakim. Faro menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap sekeliling. Ia bisa merasakan tatapan mencemooh dari ratusan pasang mata yang menancap tajam ke punggungnya. Di bangku pengunjung paling belakang, Ibu Tatik duduk meringkuk dengan tubuh gemetar. Pakaian yang ia kenakan sangat lusuh dan kotor, wajahnya tirus karena kurang gizi, dan tatapan matanya terlihat kosong. Selama beberapa minggu terakhir, ia hidup menggelandang dari satu tempat peristirahatan umum ke tempat lainnya, bertahan hidup dari belas kasihan orang-orang yang lewat di jalan raya. Ia memaksakan diri datang ke pengadilan hari ini untuk melihat nasib anak satu-satunya. Melihat Faro duduk di kursi pesakitan membuat hati Ibu Tatik hancur berkeping-keping. Air matanya terus menetes. Namun ia tidak berani mengeluarkan suara isakan agar tidak diusir oleh petugas keamanan ruang sidang. Perhatian seluruh pengunjung sidang tiba-tiba teralihkan saat pintu utama terbuka. Laura melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang sangat anggun dan percaya diri. Ia mengenakan setelan bisnis yang rapi, memancarkan wibawa seorang pemimpin besar yang tidak tertandingi. Di belakangnya, Pak Surya dan beberapa pengacara terkemuka berjalan mengikuti dengan sikap penuh hormat. Laura tidak sedikit pun menoleh ke arah bangku pengunjung tempat Ibu Tatik berada. Matanya lurus menatap ke depan. Ia berjalan menuju barisan kursi terdepan yang dikhususkan untuk pihak pelapor dan duduk di sana dengan sangat tenang. Kehadirannya seolah menyerap seluruh oksigen di dalam ruangan, membuat Faro yang duduk di kursi terdakwa merasa semakin sulit bernapas. Ketua Majelis Hakim memasuki ruangan, mengetukkan palu ke atas meja untuk memulai persidangan. Jaksa penuntut umum berdiri dan mulai membacakan surat dakwaan yang sangat panjang. Halaman demi halaman dibacakan dengan suara lantang, mengurai satu persatu kejahatan yang telah dilakukan oleh Faro. Penjelasan mengenai aliran dana gelap, bukti transfer yang disamarkan, hingga dokumen perizinan negara yang dipalsukan diuraikan dengan sangat rinci dan jelas. Setiap kata yang keluar dari mulut jaksa bagaikan paku yang dipalu semakin dalam ke peti mati Faro. Pengacara negara yang ditunjuk untuk mendampingi Faro hanya bisa duduk terdiam, menyadari bahwa bukti-bukti tersebut terlalu sempurna dan tidak mungkin bisa dipatahkan di pengadilan manapun. Namun, di tengah keputusasaannya, Faro tiba-tiba menemukan sebuah celah yang menurutnya bisa menjadi senjata terakhir. Ia teringat akan aturan hukum perkawinan mengenai harta bersama. Faro berbisik kepada pengacaranya dengan tergesa-gesa. Wajahnya mendadak dihiasi oleh sepercik harapan yang gila. Pengacara itu mengangguk ragu, lalu berdiri untuk menyampaikan sebuah argumen pembelaan yang mengejutkan seluruh isi ruang sidang. Yang mulia Majelis Hakim, di luar dari segala tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada klien saya, kami ingin mengajukan sebuah fakta hukum yang tidak bisa diabaikan. Saudara terdakwa Faro dan saudari Laura saat ini masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Secara hukum negara, semua harta, aset, dan perusahaan yang dikelola oleh saudari Laura selama masa pernikahan mereka adalah harta bersama atau harta gonogini. Klien saya memiliki hak mutlak atas setengah dari seluruh kekayaan triliunan rupiah tersebut. Oleh karena itu, semua penyitaan sepihak yang dilakukan tidak bisa dibenarkan, dan klien saya menuntut haknya untuk dibayarkan sepenuhnya hari ini juga. Ucap pengacara Faro dengan suara keras. Mendengar argumen itu, Faro mengangkat wajahnya. Ia membusungkan dadanya sedikit, menatap punggung Laura dengan senyum licik yang kembali muncul. Faro berpikir bahwa meskipun ia harus mendekam di penjara, ia setidaknya akan menjadi narapidana terkaya karena mendapatkan separuh dari kerajaan bisnis Laura. Ibu Tatik yang berada di belakang juga tampak menegakkan tubuhnya. Matanya berbinar mendengar kata harta bersama. Mereka berdua merasa menemukan jalan keluar yang akan mengembalikan mereka ke puncak kemewahan. Namun, harapan palsu itu hancur berantakan hanya dalam hitungan detik. Laura tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atau panik. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat mengerikan. Laura memberikan isyarat kepada pengacara utamanya yang segera berdiri dan berjalan mendekati meja majelis hakim dengan membawa sebuah map kulit yang terlihat sangat tua. Keberatan, Yang Mulia. Klaim dari pihak terdakwa sangat tidak berdasar dan menunjukkan betapa rendahnya tingkat kecerdasan mereka. Ucap pengacara Laura dengan nada tenang. Ia menyerahkan dokumen di dalam map tersebut kepada hakim. 3 tahun yang lalu, tepat 1 hari sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, saudara Faro dan ibunya secara sadar, sengaja, dan penuh paksaan meminta saudari Laura untuk menandatangani sebuah perjanjian pranikah. Perjanjian itu adalah kesepakatan pemisahan harta secara mutlak. Laura memejamkan matanya sejenak, membiarkan ingatannya kembali ke hari di mana dokumen itu dibuat.
Ia ingat betul bagaimana Ibu Tatik melempar lembaran kertas itu tepat ke wajahnya. Saat itu, Ibu Tatik dengan angkuh mengatakan bahwa Laura hanyalah perempuan miskin yang ingin menumpang hidup pada anaknya yang sukses. Faro yang berdiri di samping ibunya hanya tertawa meremehkan, menyuruh Laura cepat menandatangani kertas itu agar Laura tidak bisa menuntut sepeser pun kekayaan Faro jika suatu saat mereka bercerai. Laura yang saat itu sudah merencanakan semuanya, menandatangani dokumen tersebut tanpa perlawanan sama sekali, menyembunyikan senyum kemenangan di balik wajah polosnya. Mereka yang menggali lubang itu sendiri. Dalam dokumen yang sah dan disahkan oleh notaris negara tersebut, tertulis dengan sangat jelas bahwa seluruh harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama masa pernikahan menjadi hak milik masing-masing individu sepenuhnya. Tidak ada percampuran harta apapun di antara mereka. Terdakwa Faro sama sekali tidak memiliki hak 1 sen pun atas kekayaan, saham, maupun aset perusahaan milik saudari Laura. Tegas pengacara Laura mengakhiri penjelasannya. Ketua Majelis Hakim membaca dokumen itu dengan saksama, menganggukkan kepala beberapa kali, lalu beralih menatap Faro dengan pandangan yang sangat dingin. Dokumen ini sah di mata hukum negara. Bantahan pihak terdakwa mengenai harta bersama ditolak sepenuhnya. Terdakwa Faro tidak memiliki hak atas kekayaan saudari Laura. Bagaikan disambar petir untuk kesekian kalinya, Faro merosot lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi tanpa aliran darah. Senjata terakhir yang ia andalkan ternyata adalah belati beracun yang ia tempas sendiri di masa lalu akibat kesombongannya yang tidak bertepi. Ia telah kehilangan segalanya tanpa sisa. Tidak ada uang, tidak ada pengacara handal, dan tidak ada lagi jalan keluar. Di kursi pengunjung, Ibu Tatik berteriak histeris. Harapan semu yang sempat membawanya terbang kini menghempaskannya kembali ke dasar neraka. Ia menangis sejadi-jadinya, mengumpat dan memukuli bangku kayu di depannya hingga membuat keributan besar. Petugas keamanan pengadilan segera bergerak cepat. 2 orang petugas wanita memegang kedua lengan Ibu Tatik dan menyeretnya keluar dari ruang sidang secara paksa. Teriakan putus asa wanita tua itu menggema di lorong gedung pengadilan, menjadi penutup yang sangat menyedihkan bagi kesombongan sebuah keluarga yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Laura hanya mendengarkan teriakan itu dalam diam, menatap lekat pada timbangan keadilan yang kini berpihak padanya. Dendam ayahnya perlahan mulai terbayar lunas. Ketukan palu kayu yang terayun keras dari tangan ketua majelis hakim bergema memantul di seluruh dinding ruang persidangan. Suara itu terdengar begitu nyaring, mengakhiri segala perdebatan, segala sangkalan, dan segala kebohongan yang berusaha dibangun oleh pihak pembela. Ruangan yang semula dipenuhi oleh ketegangan kini berubah menjadi sunyi senyap, menyisakan gema dari putusan akhir yang baru saja dibacakan. Faro dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun tanpa kemungkinan pengurangan masa tahanan, ditambah dengan denda yang jumlahnya tidak mungkin bisa ia bayar seumur hidupnya. Seluruh hartanya yang terbukti merupakan hasil tindak kejahatan resmi disita oleh negara untuk dikembalikan kepada pihak pelapor, yaitu perusahaan investasi milik Laura. Faro duduk mematung di kursi pesakitan. Ia tidak menangis, tidak pula berteriak. Tubuhnya terasa kebas, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa dari raganya. Pandangannya kosong menatap meja kayu di hadapannya. Pikirannya menolak untuk memproses kenyataan bahwa 15 tahun masa mudanya akan dihabiskan di balik jeruji besi yang dingin dan terasing dari dunia luar. Ia membayangkan hilangnya kebebasan, hilangnya kemewahan, dan hilangnya penghormatan yang selama ini selalu ia agungkan. Petugas pengadilan mendekatinya, menepuk bahunya dengan kasar, dan memerintahkannya untuk berdiri. Dengan langkah gontai menyerupai raga tanpa nyawa, Faro digiring keluar dari ruang persidangan melalui pintu belakang, meninggalkan sisa-sisa harga dirinya yang telah hancur lebur di ruangan tersebut. Perjalanan menuju lembaga pemasyarakatan terasa seperti perjalanan menuju alam baka bagi Faro. Ia dimasukkan ke dalam kendaraan pengangkut tahanan yang pengap, berdinding besi tebal, dan hanya memiliki celah kecil sebagai ventilasi udara. Kendaraan itu melaju membelah jalan raya yang bergelombang, membuat tubuh Faro terguncang ke sana kemari. Hawa panas dari mesin kendaraan bercampur dengan bau keringat dan ketakutan dari tahanan lain yang duduk di sebelahnya membuat perut Faro bergejolak mual. Tidak ada obrolan, hanya terdengar suara decit mesin dan desahan napas putus asa. Saat kendaraan akhirnya berhenti dan pintu besi bagian belakang dibuka, sinar matahari yang menyengat langsung menyambut wajahnya. Faro melangkah turun dan menatap ngeri pada bangunan besar berdinding beton tebal dengan kawat berduri yang melingkar di atasnya. Itulah rumah barunya sekarang. Proses penerimaan narapidana baru berlangsung sangat merendahkan martabat. Faro dipaksa melepaskan seluruh pakaiannya untuk diperiksa. Lalu ia disuruh mengenakan seragam tahanan bernomor yang kainnya terasa kasar dan berbau apek.
Rambutnya yang biasa tertata rapi kini dicukur habis hingga tersisa kulit kepalanya saja. Ia kemudian digiring menyusuri lorong panjang yang gelap dan lembab. Suara teriakan, umpatan, dan tawa menyeramkan dari para narapidana lain menggema di sepanjang lorong, menyambut kedatangan penghuni baru. Faro dimasukkan ke dalam sebuah sel sempit yang sudah dihuni oleh 5 orang narapidana berwajah beringas. Tidak ada tempat tidur empuk, hanya lantai semen yang dingin. Tidak ada makanan lezat. Hanya jatah makanan hambar yang disajikan dalam piring logam berkarat. Malam pertamanya dihabiskan dengan duduk meringkuk di sudut sel dekat kamar mandi yang berbau pesing, menangisi kesombongannya yang telah membawanya ke dasar neraka. Di belahan kota yang lain, kehidupan yang jauh lebih menyedihkan sedang dijalani oleh Ibu Tati. Wanita tua yang dulu selalu mengenakan pakaian sutra dan perhiasan berkilau itu kini terlihat tidak lebih dari seonggok rongsokan tak bernilai. Ia menyusuri jalanan kota tanpa arah tujuan, memungut sisa-sisa makanan dari tempat pembuangan untuk sekadar mengganjal perutnya yang melilit pedih. Kakinya melepuh karena berjalan tanpa alas kaki, karena sepatu mahalnya sudah ia tukarkan dengan sebotol air minum dan sepotong roti basi beberapa hari yang lalu. Wajahnya dipenuhi debu dan kotoran, membuat siapa saja yang berpapasan dengannya langsung menutup hidung dan menyingkir menjauh. Malam itu, angin berhembus sangat kencang membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ibu Tatik mencari tempat berlindung di bawah sebuah jembatan layang. Ia mengumpulkan beberapa lembar kardus bekas dan menyusunnya menjadi alas tidur di dekat tumpukan sampah plastik. Bau busuk yang menyengat dari tumpukan sampah itu tidak lagi ia hiraukan. Perutnya terlalu lapar dan tubuhnya terlalu lelah. Ia berbaring meringkuk, memeluk lututnya sendiri untuk mencari sedikit kehangatan. Dalam tidurnya yang gelisah, ingatan masa lalu kembali menghantuinya. Ia teringat saat peresmian perusahaan anaknya, saat ia dengan angkuh mendorong Laura dan memanggil menantunya itu dengan sebutan sampah. Kini, keadilan alam telah bekerja dengan cara yang paling ironis. Dialah yang kini tidur bersanding dengan sampah, menjadi sampah masyarakat yang tidak diinginkan oleh siapapun. Air mata penyesalan mengalir dari sudut matanya, membasahi kardus usang yang menjadi bantalnya. Namun penyesalan itu sama sekali tidak memiliki arti lagi. Sementara Faro dan ibunya menjalani hukuman kehidupan yang sangat berat, Laura tengah berdiri dalam keheningan yang damai di sebuah pemakaman umum yang tertata rapi. Angin sepau-sepau membelai ujung jilbabnya. Ia berdiri mematung di depan sebuah gundukan tanah yang bernisan marmer. Di atas nisan itu terukir nama ayah kandungnya, Pak Kusuma. Laura meletakkan sebuket bunga segar di atas makam tersebut, lalu mengusap nisan itu dengan penuh kelembutan. Pak Surya berdiri beberapa langkah di belakang Laura, menjaga jarak untuk memberikan ruang pribadi bagi bosnya, namun tetap waspada mengawasi keadaan sekitar. "Ayah, aku datang berkunjung," bisik Laura pelan. Suaranya terdengar bergetar menahan luapan emosi yang selama ini ia pendam sendirian. "Tugas yang aku emban sudah selesai. Perusahaan kita sudah kembali berjaya, bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan orang-orang yang dulu menghancurkan hidup ayah, orang-orang yang dulu merampas kebahagiaan keluarga kita, kini sudah mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka." Laura menarik napas panjang, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya. Beban berat yang bertengger di pundaknya selama bertahun-tahun perlahan mulai terangkat. Dendam yang menyala di dalam dadanya tidak lagi membakar dirinya sendiri, melainkan telah menghanguskan para musuhnya hingga menjadi abu. Ia teringat betapa sulitnya berpura-pura menjadi wanita lemah, betapa sakitnya menelan setiap hinaan, dan betapa lelahnya membangun strategi tanpa boleh melakukan satu pun kesalahan. Semua pengorbanan itu kini terbayar lunas. "Aku tidak merasa bahagia melihat mereka menderita, Ayah. Tapi aku merasa tenang karena keadilan akhirnya ditegakkan. Mereka mengira kebaikan dan kesabaranku adalah sebuah kelemahan yang bisa mereka injak-injak. Mereka lupa bahwa laut yang paling tenang pun bisa menenggelamkan kapal yang paling besar jika badai sudah tiba. Aku berjanji akan menjaga amanah ayah untuk mengelola perusahaan ini dengan jujur dan tidak akan pernah menjadi orang yang serakah seperti mereka," ucap Laura dengan suara yang semakin mantap. Ia mengusap sisa air mata di sudut matanya, lalu bangkit berdiri. Laura menoleh ke arah Pak Surya dan memberikan anggukan pelan. Pak Surya membalas dengan anggukan hormat. Keduanya berjalan meninggalkan area pemakaman dengan langkah yang ringan. Masa lalu yang penuh luka telah berhasil mereka tutup dengan sempurna, menyisakan lembaran baru yang siap ditulis dengan kejayaan. Laura tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun kini ia melangkah bukan lagi sebagai istri yang tertindas atau anak yang mendendam, melainkan sebagai seorang pemimpin tangguh yang tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan martabatnya lagi.
Kehidupan di dalam penjara ternyata jauh lebih brutal dari yang pernah dibayangkan oleh Faro. Kesombongan yang selalu melekat dalam dirinya menjadi senjata makan tuan di tempat yang dipenuhi oleh para penjahat kelas berat tersebut. Pada minggu keduanya mendekam di balik jeruji besi, Faro mencoba mengatur narapidana lain saat pembagian jatah makanan, mengira dirinya masih seorang atasan yang memiliki kekuasaan. Akibat dari tindakannya itu sangat fatal. Sekelompok narapidana mengeroyoknya tanpa ampun di sudut lapangan tempat mereka berolahraga. Penjaga penjara sengaja datang terlambat untuk melerai pertikaian tersebut. Faro babak belur, wajahnya penuh memar, dan beberapa tulang rusuknya retak. Ia terkapar tidak berdaya, merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Setelah mendapat perawatan seadanya di ruang kesehatan penjara, Faro memohon kepada petugas dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia merendahkan dirinya, mencium tangan petugas tersebut, dan memohon agar diizinkan menggunakan fasilitas telepon umum selama 1 menit saja. Penjaga yang merasa kasihan melihat kondisinya akhirnya memberikan izin. Dengan tangan gemetar dan napas tersengal menahan sakit, Faro memutar nomor telepon ibunya, satu-satunya nomor yang masih ia ingat di luar sana. Panggilan itu tersambung dengan sangat lambat. Di pinggir sebuah pasar tradisional, Ibu Tatik yang sedang duduk mengemis menatap telepon selulernya yang layarnya sudah retak parah. Ia mendapatkan telepon bekas itu dari tempat pembuangan sampah beberapa hari lalu dan memungut pengisi daya bekas untuk menyalakannya. Ia segera menekan tombol terima saat melihat nomor tidak dikenal memanggilnya. "Ibu, ibu, tolong aku." Suara Faro terdengar bergetar, diselingi oleh isak tangis yang sangat menyedihkan. "Mereka menyiksaku di sini, ibu. Aku tidak kuat. Tulangku rasanya patah semua. Makanan di sini sangat buruk. Aku dipaksa tidur di lantai yang basah. Tolong aku, ibu. Keluarkan aku dari neraka ini." Mendengar rintihan anak kesayangannya, hati Ibu Tatik hancur berkeping-keping. Tangisnya meledak seketika di tengah keramaian pasar. "Faro, anakku, bertahanlah, nak. Ibu sedang berusaha mencari cara. Ibu akan mencari bantuan. Ibu berjanji. Maafkan ibu karena tidak bisa berbuat banyak sekarang. Tapi ibu akan mencari jalan keluar. Temui Laura, ibu. Tolong temui Laura." Pinta Faro dengan nada putus asa, seolah ia baru saja menyebut nama satu-satunya dewa penyelamat. Hanya dia yang punya kuasa. Hanya dia yang punya uang untuk menyewa pengacara hebat yang bisa memindahkan tempat tahananku atau meringankan hukumanku. Mengemislah padanya. "Ibu, bersujudlah di kakinya jika perlu. Aku rela menceraikannya dengan baik-baik. Aku rela tidak menuntut apapun. Asalkan dia mau menolongku. Kumohon, ibu." Sambungan telepon terputus sebelum Ibu Tatik sempat menjawab. Wanita tua itu memeluk telepon retak tersebut di dadanya sambil menangis meraung-raung. Perkataan anaknya terngiang-ngiang di telinganya. Menemui Laura adalah satu-satunya jalan. Meskipun rasa malu dan gengsinya sangat besar, penderitaan Faro jauh lebih penting baginya. Ibu Tatik menguatkan hatinya, bangkit berdiri dengan tubuh gemetar, dan mulai berjalan menuju pusat kota. Perjalanan itu sangat menyiksa fisik Ibu Tatik. Jarak dari pasar pinggiran menuju kawasan bisnis terpadu sangatlah jauh. Matahari bersinar terik memanggang kulitnya. Lalu beberapa jam kemudian awan mendung berkumpul dan menumpahkan hujan yang sangat deras. Ibu Tatik tidak mencari tempat berteduh. Ia terus berjalan menembus hujan, membiarkan pakaian lusuhnya basah kuyup. Setiap langkahnya diiringi oleh doa dan permohonan agar Laura masih memiliki sedikit belas kasihan di dalam hatinya yang telah membeku. Menjelang sore hari, Ibu Tatik akhirnya tiba di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi menembus awan. Dinding gedungnya terbuat dari kaca mengkilap yang memantulkan cahaya kota. Ini adalah gedung utama perusahaan investasi milik Laura. Ibu Tatik berjalan mendekati pintu masuk utama, namun langsung dicegat oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Mereka memasang wajah garang dan mendorong Ibu Tatik menjauh agar tidak mengotori area pintu masuk yang mewah tersebut. Ibu Tatik menangis, memohon agar diizinkan bertemu dengan pemimpin perusahaan. Namun para penjaga itu tidak peduli dan mengancam akan memanggil polisi jika ia tidak segera pergi. Tidak kehabisan akal, Ibu Tatik mundur beberapa langkah dan duduk bersimpuh tepat di tengah jalur pejalan kaki yang mengarah ke pintu keluar gedung. Ia menolak untuk beranjak. Hujan kembali turun rintik-rintik, membuat tubuh rentanya menggigil kedinginan. Orang-orang yang berlalu lalang memandangnya dengan tatapan aneh, mengira ia adalah orang gila yang tersesat. Namun Ibu Tatik tidak peduli. Ia terus merapal nama Laura dalam hati, menunggu dengan penuh keputusasaan hingga sang pemilik gedung muncul.
Penantian panjangnya akhirnya membuahkan hasil saat matahari mulai terbenam. Pintu putar utama gedung terbuka. Beberapa petugas keamanan segera berbaris membentuk pagar betis. Dari dalam gedung, Laura melangkah keluar dengan penampilan yang sangat memukau. Ia mengenakan setelan kerja yang sangat elegan, memancarkan pesona penguasa yang absolut. Pak Surya dan Firda berjalan tepat di belakangnya, membawa beberapa dokumen penting. Laura berjalan tenang menuju kendaraannya yang sudah menunggu di lobi. Melihat kemunculan menantunya, Ibu Tatik mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Ia merangkak maju menerobos barisan penjaga keamanan, mengabaikan teriakan peringatan mereka. Sebelum para penjaga sempat menangkapnya, Ibu Tatik berhasil menjatuhkan dirinya tepat di bawah kaki Laura. Ia memeluk ujung sepatu Laura dengan erat, menangis terseduh-seduh mencium lantai yang basah oleh air hujan. Laura, menantuku yang baik. Ampuni ibu. Nak, tolong ampuni perbuatan ibu di masa lalu. Ratap Ibu Tatik dengan suara parau yang menyayat hati. Ibu mohon padamu. Faro sedang sekarat di dalam penjara. Dia disiksa. Dia kedinginan. Dia kesakitan. Tolong selamatkan suamimu. Laura, ibu rela menukar nyawa ibu asalkan kau mau mengeluarkan Faro dari tempat itu. Hukum ibu saja. Siksa ibu sesukamu. Tapi tolong kasihanilah anakku. Langkah Laura terhenti seketika. Para pengawal hendak menarik tubuh Ibu Tatik dengan kasar. Namun Laura mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar mereka berhenti. Laura menunduk, menatap wanita tua yang dulu sangat angkuh dan gemar menghinanya. Pemandangan di bawah kakinya ini sungguh sangat menyedihkan. Namun tidak ada satupun belas kasihan yang terbit di hati Laura. Ia hanya melihat seorang pecundang yang menolak menerima kenyataan. Laura menarik kakinya perlahan dari pelukan Ibu Tatik. Suaranya terdengar sangat datar dan dingin saat ia berbicara, memecah suara rintik hujan. Menantu? Maaf, sepertinya Anda salah mengenali orang. Saya tidak pernah memiliki keluarga seperti Anda. Saya tidak kenal siapa Anda. Ibu Tatik mendongak, menatap wajah Laura dengan pandangan memelas yang paling dalam. Tolong jangan begini, Laura. Ibu tahu ibu sangat berdosa. Tapi ingatkah kau pada masa-masa di mana kita tinggal bersama? Tolong berikan sedikit saja kebaikanmu untuk anakku. Senyum sinis mengembang di bibir Laura. Ia menunjuk ke arah aspal basah tempat Ibu Tatik sedang bersimpuh. Kebaikan? Anda meminta kebaikan dariku di tempat ini? Dengarkan aku baik-baik. Nyonya, 13 tahun yang lalu, di titik aspal yang persis sama dengan tempatmu bersujud saat ini, seorang pria parubaya datang memohon-mohon kepadamu. Pria itu bersujud, menangis. Memohon agar kau mau menyisakan sedikit saja uang dari perusahaan yang kau rampas agar anaknya bisa tetap pergi ke sekolah. Mata Ibu Tatik terbelalak lebar. Ingatan masa lalu itu kembali menghantamnya seperti palu godam. Dan apa yang kau lakukan saat itu? Desis Laura. Suaranya mulai meninggi menahan amarah yang kembali mendidih. Kau tidak hanya menolak permohonannya. Kau menendang wajah pria itu hingga ia tersungkur berdarah. Pria itu adalah ayahku. Dan kau membunuhnya perlahan dengan keserakahanmu. Ibu Tatik gemetar hebat. Lidahnya keluh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Kebenaran yang diucapkan Laura terlalu menyakitkan dan terlalu nyata. Laura memalingkan wajahnya dengan tatapan jijik. Ia memberikan isyarat kecil kepada seorang petugas kebersihan gedung yang kebetulan sedang berdiri tidak jauh dari mereka sambil membawa ember berisi air pel kotor bekas membersihkan lantai lobi. Tanpa banyak bicara, petugas itu memahami maksud bosnya. Ia berjalan mendekat dan dengan satu ayunan kuat, ia menyiramkan seluruh isi air pel kotor yang berbau tengik itu tepat ke tubuh Ibu Tatik. Wanita tua itu tersiap. Tubuhnya basah kuyup oleh air kotor dan sisa sabun yang menjijikan. Ia terbatuk-batuk, menatap Laura dengan pandangan yang kosong dan hancur. Itu untuk melunasi tendanganmu di masa lalu, ucap Laura dengan suara yang sangat tenang namun mematikan. Minggir. Kalian mengotori lantai gedung saya. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di hadapanku, atau aku akan memastikan anakmu tidak akan pernah keluar dari penjara hidup-hidup. Laura berbalik tanpa menoleh lagi. Ia melangkah masuk ke dalam kendaraannya dengan anggun. Pintu ditutup rapat, dan kendaraan mewah itu perlahan bergerak meninggalkan pelataran gedung. Di belakangnya, Ibu Tatik hanya bisa duduk membeku di atas aspal basah, dipenuhi oleh air kotor dan penyesalan yang akan menghantui setiap hela napasnya hingga akhir hayatnya. Keadilan telah mengambil porsinya dengan sangat sempurna. Ruang pertemuan narapidana dan pengunjung di lembaga pemasyarakatan itu memiliki suasana yang sangat mencekam dan dingin.
Ruangan tersebut dibagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh dinding kaca tebal anti peluru. Di bagian tengah kaca tersebut terdapat lubang-lubang kecil seukuran jarum yang berfungsi sebagai saluran suara, agar kedua belah pihak bisa saling berbicara tanpa bersentuhan secara fisik. Aroma pembersih lantai beraroma pinus murahan menguar kuat di udara, berusaha menutupi bau keringat dan keputusasaan yang menempel abadi di dinding-dinding beton ruangan itu. Deretan kursi besi panjang terpaku kokoh di lantai pada kedua sisi kaca. Di luar sedang turun hujan lebat, membuat suasana di dalam ruangan terasa semakin suram dan lembab. Pintu besi di sisi narapidana terbuka dengan suara derit yang kasar. Dua orang penjaga bertubuh kekar menggiring Faro masuk ke dalam ruangan. Kondisi pria itu kini sungguh sangat menyedihkan dan tidak bisa dikenali lagi sebagai mantan pengusaha muda yang pernah berjaya. Seragam tahanannya tanpa kebesaran membungkus tubuhnya yang menyusut drastis akibat kurang gizi dan tekanan batin. Wajahnya dipenuhi bekas memar kebiruan yang belum sembuh sempurna akibat pertikaian dengan narapidana lain. Jalannya tertatih-tatih, menyeret kaki kanannya yang terasa nyeri setiap kali menapak di lantai. Ia menundukkan kepalanya, tidak memiliki semangat hidup sedikitpun. Namun, ketika Faro mengangkat wajahnya dan melihat siapa yang sedang duduk menunggunya di balik kaca pelindung, langkahnya terhenti seketika. Jantungnya berdegup kencang. Di sana, duduk dengan sangat tenang dan anggun, adalah Laura. Mantan istrinya itu mengenakan pakaian tertutup yang sangat rapi dipadukan dengan jilbab yang dibiarkan menjuntai menutupi dada. Postur tubuh Laura tegak, memancarkan aura kekuasaan yang membuat ruangan kumuh itu seolah tidak pantas untuk dipijaknya. Di samping Laura, berdiri seorang pengacara pria yang memegang sebuah map dokumen berwarna coklat. Faro menelan ludah dengan susah payah. Ia segera mempercepat langkahnya, setengah menyeret tubuhnya menuju kursi besi yang berhadapan langsung dengan Laura. Faro duduk dan menempelkan kedua tangannya di permukaan kaca tebal tersebut. Matanya menatap Laura dengan pandangan memelas yang paling dalam. Ia berharap kehadiran Laura di tempat ini adalah sebuah pertanda bahwa pintu maaf masih terbuka untuknya. Ia berharap ibunya berhasil membujuk Laura untuk menarik semua tuntutan hukum dan membebaskannya dari neraka dunia ini. "Laura, kau datang," sapa Faro dengan suara parau dan bergetar hebat. Ia mendekatkan mulutnya ke arah lubang suara di kaca. "Ibu berhasil menemuimu, bukan? Ibu pasti sudah menjelaskan semuanya kepadamu. Tolong aku, Laura, aku mohon padamu. Keluarkan aku dari tempat terkutuk ini. Aku tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Mereka menyiksaku setiap hari. Aku berjanji akan menjadi budakmu. Aku akan melakukan apa saja yang kau perintahkan, asalkan kau mau mencabut laporanmu dan membawaku keluar dari sini." Laura tidak membalas sentuhan tangan Faro di kaca. Ia bahkan tidak memajukan tubuhnya. Ia hanya duduk bersandar dengan tenang, menatap wajah hancur suaminya dengan pandangan datar tanpa emosi. Tidak ada setitik pun rasa kasihan di matanya. Laura membiarkan Faro terus meracau, memohon, dan merendahkan harga dirinya hingga ke dasar bumi. Ia menikmati setiap detik keputusasaan yang terpancar dari mata pria serakah tersebut. "Ibumu memang menemuiku beberapa hari yang lalu," ucap Laura akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar sangat jernih dan dingin menembus lubang kaca. "Dia bersujud di bawah kakiku, menangis, dan memohon persis seperti yang sedang kau lakukan saat ini. Kalian berdua benar-benar memiliki sifat yang sama. Kalian mengira air mata palsu bisa menghapus dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Kalian mengira dunia ini berputar hanya untuk memuaskan keserakahan kalian." Faro menempelkan wajahnya lebih dekat ke kaca. "Lalu, apa yang kau katakan padanya? Kau pasti mau menolongku, kan? Mengingat kita pernah hidup satu atap selama bertahun-tahun. Ingatlah kebersamaan kita, Laura. Aku suamimu." Laura tersenyum miring, sebuah senyuman yang membuat darah Faro berdesir dingin. "Aku menyuruh penjaga keamananku menyiram ibumu dengan seember air pel kotor, lalu membiarkannya menangis sendirian di tengah hujan deras. Itu yang aku lakukan padanya. Aku sudah memastikan bahwa tidak ada satupun orang di kota ini yang berani memberikan pekerjaan atau tempat tinggal untuk ibumu. Dia sekarang hidup sebagai pengemis jalanan, tidur di bawah jembatan, dan memakan sisa makanan dari tempat pembuangan." Pernyataan itu menghantam Faro bagaikan sambaran petir. Ia memundurkan kepalanya, menatap Laura dengan pandangan tidak percaya. Harapan yang sempat membumbung tinggi kini hancur berkeping-keping. Kau berbuat sekejam itu pada seorang wanita tua? Di mana hati nuranimu, Laura? Dia ibuku. Di mana hati nurani ibumu saat dia dan ayahmu merampas perusahaan ayahku dan membiarkan ayahku mati dalam keputusasaan?
Balas Laura dengan nada suara yang seketika berubah tajam dan penuh penekanan. Mata Laura menatap tajam ke dalam manik mata Faro, seolah ingin menguliti jiwa pria itu. Kekejaman yang aku lakukan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang keluarga kalian lakukan pada keluargaku di masa lalu. Aku hanya mengembalikan penderitaan itu ke pangkuan kalian sendiri. Aku datang ke sini bukan untuk memberikan pengampunan. Aku datang untuk memberikan pukulan terakhir. Laura memberikan isyarat kepada pengacaranya. Pengacara tersebut membuka map dokumen yang dibawanya, mengeluarkan beberapa lembar kertas bersegel resmi dari pengadilan agama, lalu menyelipkan kertas-kertas itu melalui celah kecil di bawah kaca pembatas. Dokumen itu meluncur dan berhenti tepat di depan tangan Faro. Faro menunduk, membaca barisan huruf kapital yang tercetak tebal di bagian atas dokumen tersebut. Surat putusan cerai. Tubuh Faro bergetar hebat. Ia menyadari bahwa kertas ini adalah paku terakhir yang menutup peti matinya. Dengan ditandatanganinya surat ini, terputus sudah semua hubungan hukum, ikatan keluarga, dan celah kecil apapun baginya untuk mengaitkan hidupnya dengan Laura. Ia benar-benar dibuang tanpa sisa. Tanda tangani surat itu sekarang juga. Perintah Laura dengan nada mutlak yang tidak bisa dibantah. Meskipun kau menolak, pengadilan agama sudah mengabulkan gugatanku secara sepihak karena statusmu sebagai narapidana dan kejahatan yang telah kau lakukan. Tanda tanganmu hanya sebagai bentuk formalitas bahwa kau mengakui kekalahan telakmu. Faro menatap pena yang disodorkan oleh penjaga di sebelahnya. Tangannya menolak untuk bergerak. Ia menangis terseduh-seduh. Air matanya membasahi meja besi di hadapannya. Ia memukul kaca pembatas dengan kepalan tangannya yang lemah. Kau iblis, Laura. Kau sengaja merencanakan semua ini sejak awal. Kau sengaja membiarkanku merasa menang, membiarkanku menggunakan uang itu, hanya untuk menghancurkanku pada akhirnya. Tepat sekali. Jawab Laura tanpa keraguan sedikitpun. Dalam dunia perburuan, itu disebut sebagai jebakan maut. Untuk menangkap mangsa yang sombong dan serakah sepertimu, aku tidak perlu menggunakan senjata. Aku hanya perlu memberimu tumpukan emas palsu dan membiarkanmu menggali kuburanmu sendiri, karena terlalu sibuk mengumpulkan emas tersebut. Setiap keputusan bodoh yang kau ambil, setiap dokumen palsu yang kau tanda tangani, semuanya adalah pilihan sadarmu sendiri. Aku hanya menonton dari kejauhan sambil memegang tali jebakan. Laura mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Faro lekat-lekat. Kau bukan korban di sini, Faro. Kau adalah pelaku kejahatan yang akhirnya menerima hukuman. Tanda tangani surat itu, dan jalani sisa masa mudamu di dalam sel busuk ini. Jangan pernah berharap aku akan menoleh kembali kepadamu. Di bawah tatapan mengintimidasi dari Laura dan penjaga penjara, Faro akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar dan isak tangis yang tertahan di tenggorokan, ia mengambil pena tersebut dan menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Begitu goresan tinta itu selesai, Faro merasa seluruh sisa tenaganya menguap lenyap. Ia telah kehilangan istrinya, kehilangan hartanya, kehilangan ibunya, dan kehilangan masa depannya. Semuanya habis tak bersisa. Pengacara Laura segera menarik kembali dokumen tersebut melalui celah di bawah kaca, memeriksanya sebentar, lalu mengangguk kepada Laura tanda bahwa semuanya sudah beres. Laura bangkit berdiri dari kursinya. Ia merapikan pakaiannya dengan gerakan pelan, tidak memedulikan Faro yang kini menangis meraung-raung meratapi nasibnya sambil memeluk lututnya sendiri di kursi pengunjung. Selamat tinggal, Faro. Semoga kau menikmati rumah barumu, ucap Laura dingin sebelum membalikkan badannya dan melangkah pergi meninggalkan ruang pertemuan tersebut. Suara langkah sepatunya yang teratur menggema menjauh, menandakan berakhirnya seluruh ikatan masa lalu yang kelam, dan dimulainya babak baru kehidupan Laura yang bersih dari bayang-bayang keluarga pengkhianat. Sementara di dalam sana, Faro diseret kembali ke sel tahanannya oleh para penjaga, masuk ke dalam kegelapan abadi yang akan menelan sisa hidupnya. 1 tahun kemudian, suasana di dalam studio pertelevisian nasional itu terasa sangat meriah dan hangat. Lampu sorot yang terang benderang menyinari panggung utama yang ditata dengan sangat mewah dan elegan. Di tengah panggung, 2 buah kursi berlengan saling berhadapan. Seorang pembawa acara terkenal duduk di salah satu kursi, tersenyum ramah ke arah kamera yang sedang merekam siaran langsung. Di kursi seberangnya, duduklah Laura. Penampilannya sangat memukau, memancarkan kecerdasan dan kewibawaan seorang pemimpin puncak sebuah perusahaan investasi terbesar di negara ini. Ia mengenakan setelan formal yang tertata rapi, dengan jilbab yang disematkan anggun membingkai wajahnya yang tenang dan bersinar.
Suara tepuk tangan riuh dari ratusan penonton di dalam studio bergema saat pembawa acara selesai membacakan daftar panjang pencapaian perusahaan Laura selama 1 tahun terakhir. Laura membalas tepuk tangan itu dengan senyum rendah hati dan anggukan kecil yang sopan. Sungguh sebuah perjalanan karir yang sangat luar biasa, Ibu Laura. Ucap sang pembawa acara dengan nada penuh kekaguman. Anda berhasil membangkitkan perusahaan investasi ini dari keterpurukan masa lalu, membersihkannya dari segala macam skandal keuangan yang sempat mencoreng nama baik perusahaan pada masa kepemimpinan sebelumnya, dan kini membawa perusahaan Anda menjadi yang terdepan. Banyak masyarakat di luar sana yang menjadikan Anda sebagai panutan pahlawan wanita masa kini. Apa rahasia terbesar Anda dalam memimpin perusahaan sebesar ini hingga bisa sukses melewati badai yang begitu dahsyat? Laura menarik napas pelan, menatap lurus ke arah lensa kamera utama. Tatapannya sangat tajam namun penuh dengan kebijakan. Rahasia terbesarnya adalah integritas dan kesabaran. Dalam dunia bisnis, banyak orang yang terlalu cepat tergiur oleh kekayaan sesaat hingga mereka rela mengorbankan kejujuran dan menginjak orang lain untuk naik ke atas. Mereka lupa bahwa bangunan yang didirikan di atas pondasi kebohongan dan keserakahan, sehebat apapun terlihat dari luar, pasti akan runtuh hancur berantakan pada akhirnya. Saya belajar dari masa lalu bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cepat. Tetapi keadilan tidak pernah salah alamat. Tugas kita hanyalah bekerja keras dengan jujur, menjaga kehormatan keluarga, dan biarkan waktu yang menghukum mereka yang berbuat jahat. Jawaban Laura kembali disambut oleh gemuruh tepuk tangan yang luar biasa meriah dari seluruh penjuru studio. Kalimatnya mengandung makna mendalam yang menyentuh hati banyak orang. Sebuah kutipan emas dari seorang pemenang yang berhasil bertahan hidup dari pengkhianatan paling menyakitkan. Di saat yang bersamaan, pemandangan yang berbanding terbalik 180 derajat sedang terjadi di sebuah sudut pasar tradisional yang becek dan berbau menyengat. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan aspal yang berlubang, menciptakan genangan air keruh di mana-mana. Di salah satu warung makan pinggir jalan yang sempit dan pengap oleh asap pembakaran kayu, seorang wanita tua sedang duduk berjongkok di bagian paling belakang warung tersebut. Wanita tua itu adalah Ibu Tati. Penampilannya benar-benar sangat mengenaskan. Wajahnya yang dulu selalu dirawat dengan perawatan mahal kini dipenuhi oleh keriput dalam dan bintik hitam akibat paparan sinar matahari terik setiap hari. Tubuhnya sangat kurus hingga tulang-tulangnya terlihat menonjol menembus kulit. Ia mengenakan pakaian usang yang penuh dengan noda minyak dan kotoran. Tangannya yang dulu selalu dihiasi perhiasan berkilau kini kasar, kapalan, dan penuh luka goresan akibat membersihkan sisa makanan setiap hari. Ibu Tatik bekerja sebagai pencuci piring paruh waktu di warung makan tersebut. Pekerjaan yang dulu sangat ia pandang rendah dan sering ia paksakan kepada Laura saat mereka masih tinggal satu atap. Di hadapannya, terdapat sebuah baskom plastik besar berisi air sabun yang sudah berwarna coklat keruh, dipenuhi oleh tumpukan piring kotor bekas pelanggan warung. Bau sisa makanan bercampur bumbu busuk sangat menyengat hidung, namun Ibu Tatik tidak memiliki pilihan lain untuk mempertahankan hidupnya. Di sudut atas warung makan tersebut, terdapat sebuah televisi tabung berukuran kecil yang layarnya berkedip-kedip tidak stabil. Pemilik warung menyalakan televisi itu untuk memberikan hiburan bagi para pelanggannya yang sedang makan siang. Saat Ibu Tatik sedang menggosok sebuah piring logam yang berminyak, suara dari televisi itu tiba-tiba menarik perhatiannya. Ia mengangkat kepalanya yang terasa berat. Di layar kaca yang buram itu, Ibu Tatik melihat wajah Laura. Wajah mantan menantunya yang terlihat begitu bersinar, berkuasa, dan sangat bahagia. Ia mendengar pembawa acara memuji kesuksesan Laura, dan ia mendengar jawaban Laura tentang runtuhnya bangunan yang didirikan di atas kebohongan. Setiap kata yang keluar dari mulut Laura bagaikan belati tajam yang menusuk langsung ke jantung Ibu Tatik. Ingatannya berputar kembali pada malam peresmian yang menghancurkan hidupnya. Malam di mana Laura menghukumnya atas segala perbuatan jahatnya. Tangan Ibu Tatik mulai bergetar hebat. Rasa penyesalan, rasa sakit hati, dan rasa malu bercampur aduk menguasai seluruh perasaannya. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar televisi tersebut. Ingatannya melayang pada nasib Faro, anak laki-lakinya yang kini menderita di dalam penjara, dipukuli oleh narapidana lain, dan dipaksa melakukan kerja kasar setiap hari tanpa harapan untuk bebas. Keputusasaan menyerang dada Ibu Tatik dengan sangat kuat hingga napasnya terasa sesak. Karena tangannya bergetar terlalu keras, piring keramik yang sedang ia pegang terlepas dari cengkeramannya. Piring itu jatuh membentur pinggiran baskom plastik dan pecah berkeping-keping di atas lantai semen yang basah. Bunyi pecahan yang nyaring itu membuat suasana warung makan mendadak hening. Beberapa pelanggan menoleh ke arah dapur belakang dengan perasaan terganggu. Pemilik warung, seorang wanita bertubuh besar dengan wajah galak,
langsung melangkah lebar mendekati Ibu Tati. Wajah pemilik warung itu memerah menahan amarah melihat piring miliknya hancur. "Heh, nenek tua, apa yang kau lakukan?" bentak pemilik warung itu dengan suara yang sangat keras hingga urat lehernya terlihat menonjol. Ibu Tatik tersentak kaget. Ia buru-buru menunduk dan berusaha memunguti pecahan beling itu dengan tangan kosong yang gemetar. "Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak sengaja. Tangan saya licin. Tolong jangan potong upah saya hari ini. Saya belum makan sejak kemarin." Mohon Ibu Tatik dengan suara parau yang menyayat hati, persis seperti pengemis. Namun pemilik warung itu sama sekali tidak merasa kasihan. Dengan kasar, ia menendang baskom air kotor itu hingga isinya tumpah membasahi pakaian Ibu Tatik. Wanita galak itu kemudian meraih kerah baju Ibu Tatik dan menariknya berdiri dengan paksa. Ibu Tatik merintih kesakitan saat tubuh rentanya didorong kuat ke arah pintu belakang warung. Kaki Ibu Tatik tersandung genangan air, dan ia pun jatuh terjerembab ke atas tanah becek di luar warung dengan posisi tengkurap. Kerja yang benar. Sudah diberi pekerjaan untuk mencuci piring saja malah memecahkan barang milik orang lain. Dasar perempuan tua tidak berguna. Maki pemilik warung itu sambil berkacak pinggang di ambang pintu belakang. Ia menatap Ibu Tatik dengan pandangan yang sangat merendahkan. Tatapan yang persis sama dengan tatapan yang selalu Ibu Tatik berikan kepada orang miskin di masa kejayaannya. Ibu Tatik mencoba bangun, menangis memohon ampun sambil memegang pinggangnya yang terasa sakit akibat benturan ke tanah. Namun pemilik warung itu hanya mendeci sinis, memalingkan wajahnya dengan ekspresi jijik. "Minggir dari pintu warungku. Kalau tidak bisa kerja, duduk saja di luar sana sama sampah-sampah itu," teriak pemilik warung tersebut sebelum menutup pintu kayu belakang warung dengan bantingan yang sangat keras. Kalimat itu bergema di telinga Ibu Tati. "Duduk saja di luar sana sama sampah-sampah itu." Itu adalah kalimat yang persis sama dengan yang ia ucapkan kepada Laura 3 tahun yang lalu di depan para tamu undangan yang terhormat. Kini, kalimat itu berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan cara yang paling menyakitkan. Ibu Tatik duduk mematung di atas tanah yang kotor dan becek. Di sampingnya terdapat tumpukan kantong plastik hitam berisi sayuran busuk dan sisa makanan yang dikerumuni oleh lalat. Hujan rintik-rintik membasahi tubuhnya yang gemetar kedinginan. Ia menangis terseduh-seduh, meratapi karma yang tidak pernah salah alamat. Di dalam warung, suara Laura dari layar televisi masih terdengar samar-samar, memberikan senyuman kemenangan yang abadi. Laura telah berhasil membalas dendam ayahnya tanpa harus mengotori tangannya sendiri, membuktikan bahwa pada akhirnya, kesabaran dan kebenaran selalu menjadi pemenang mutlak di akhir cerita.